Buat Kaisang, coba renungkan baik-baik. Partai sebelah yang dimaksud itu sudah berjasa membuat keluarganya besar sampai sekarang. Kalau tidak ada partai ini, benar sekali yang dikatakan Megawati, kasihan sekali Jokowi. Kalau bukan karena PDIP, Jokowi bakal out dari pemilihan wali kota Solo. Tidak akan ada yang kenal dengan Gibran dan Kaisang kalau bukan karena jasa PDIP. Mungkin mereka bakal tetap jualan pisang dan martabak sampai sekarang. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaword. Melihat elektabilitas Andika Perkasa yang makin lama makin naik, tentu saja kubu Jokowi agak gelisah. Jokowi tidak bisa pensiun dengan tenang. Hari-harinya dipenuhi dengan kegelisahan karena calon pilkada jagoannya di Pilkada Jawa Tengah terancam kalah. Jokowi yang katanya mau pensiun di Solo menjadi rakyat biasa ternyata tidak sepenuhnya benar. Dan ini sudah bisa ditebak dari awal. Jokowi sejak pensiun masih merasa berkuasa, masih merasa kayak pemimpin negara. Bukti paling kuat Jokowi bertele-tele soal kehidupan setelah pensiun adalah ketika dia kemarin melakukan pawai bersama pasangan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin di Purwokerto. Ketika ditanya kenapa dia hadir di acara pawai itu, dia mengaku turun gunung bukan karena masalah elektabilitas Ahmad Lutfi. Dia datang karena diundang dan dia mendukung. Dukungan Jokowi kepada Ahmad Lutfi sudah bukan rahasia. Dan dari awal sudah terbaca. Masalahnya, Jokowi terkesan masih sibuk berpolitik sejak pensiun. Meski itu hak Jokowi, tapi melihat gelagatnya yang masih sibuk cawe-cawe, orang-orang jadi yakin kalau dulu Jokowi memang kepingin 3 periode. Bukan saya yang ngomong, tapi netizen banyak yang merasa begitu. Mantan presiden tapi masih menjadi juru kampanye atau calo pilkada. Lebih parah dari SBY yang dulu santai menikmati masa pensiun. Saat ini saja, dia masih sering pakai kemeja putih dan celana hitam. Masih merasa kayak presiden dulu. Dan kalian pasti sudah percaya bahwasannya di mana ada Jokowi, di situ ada sesuatu yang terselubung. Kalau Ahmad Lutfi kalah, skenario bisa berantakan. Biasanya dalam permainan catur, ketika sang raja sudah bergerak ke sana kemari, artinya dia dalam kondisi terdesak. Jokowi yang tidak punya partai tapi ikut cawe-cawe, artinya ada kepentingan yang sedang terancam. Dan dukungan Jokowi ini pastinya tidak gratis, karena kita semua tahu apa ambisi Pilkada Jawa Tengah. Selain menjatuhkan tahta PDIP, kemungkinan ini adalah jalan untuk memuluskan langkah politik Kaisang yang sekarang ini masih menjadi pengangguran politik. Oh ya, kalau bicara soal Kaisang, ada satu cerita yang sangat menarik. Sebagai Ketua Umum PSI yang juga tegak lurus dengan Jokowi, PSI ikut mendukung Ahmad Lutfi dan juga calon wali kota dan wakil wali kota Semarang, Yoyo Sukawi dan Joko Santoso. Ketika Kaisang di Semarang pada Selasa kemarin, dia ikut berkampanye mendukung kedua paslon itu. Saat mempromosikan Yoyo yang menjabat sebagai PSIS Semarang, dia sempat menyinggung tentang sepak bola dan politik. Kata-kata Kaisang tuh begini, dia meminta agar yang dari Semarang mencoblos nomor 2, karena nomor 2 itu yang punya PSIS. Kemudian ada satu kalimat yang terucap dari mulut Kaisang. Jateng is red, bukan Jateng is blue. Para peserta yang ada di sana sempat bertanya-tanya tentang makna kalimat itu. Beberapa meneriakkan nama PDIP karena identik dengan merah. Lalu Kaisang merevisi ucapannya. Dia bilang maksudnya Jateng is red itu PSI, bukan partai sebelah. PSI dan PDIP memang identik dengan warna merah. Dan faktanya Jawa Tengah identik dengan kandang Banteng, bukan kandang PSI. Ucapan Kaisang bahwa merahnya Jawa Tengah adalah PSI, ini sama saja dengan halu. Atau mungkin tidak ngaca kali ya. Faktanya PSI ini partai yang dapat berapa persen sih saat pemilihan legislatif? Cuma 2,8%.
tidak lolos ke Senayan karena kurang dari 4%. Khusus untuk pemilihan legislatif Jawa Tengah, PSI bahkan cuma dapat 2,61% dari total 18,3 juta suara. Ada di peringkat 10. Lalu saat ini Kaisang, apakah dia dengan PD-nya bilang bahwa Jawa Tengah itu basisnya PSI? Bukankah itu namanya halu? Partai kecil yang tidak dianggap tapi merasa besar dan berpengaruh. Padahal pada saat kampanye, PSI jor-joran memakai nama Jokowi. Baliho sudah kayak Indomaret. Tiap berapa ratus meter ada balihonya. Foto Jokowi terpampang besar-besar di pinggir jalan, tapi tetap saja nyungsep dan tidak berdaya. Buat Kaisang, memang dia masih muda, tapi dari beberapa ucapannya sangat jelas dia ini masih belum dewasa dalam berpolitik. Dulu menyindir soal pesawat jet. Kader PSI diminta semangat mendukung bakal dikasih hadiah pesawat jet. Dulu dia juga pernah pakai kaos bertuliskan Putra Mulyono. Ini namanya menantang dan sikapnya cukup arogan. Buat Kaisang, coba renungkan baik-baik. Partai sebelah yang dimaksud itu sudah berjasa membuat keluarganya besar sampai sekarang. Kalau tidak ada partai ini, benar sekali yang dikatakan Megawati, kasihan sekali Jokowi. Kalau bukan karena PDIP, Jokowi bakal out dari pemilihan wali kota Solo. Tidak akan ada yang kenal dengan Gibran dan Kaisang kalau bukan karena jasa PDIP. Mungkin mereka bakal tetap jualan pisang dan martabak sampai sekarang. Kaisang harus tahu dirilah, hormati partai yang sudah membesarkan nama bapaknya. Itu fakta yang tidak akan terhapuskan selamanya. Meskipun tidak lagi mendukung PDIP, setidaknya kasih respek. Faktanya, di bawah kepemimpinan Kaisang, PSI tetap menjadi partai kecil, tidak berubah menjadi partai raksasa. Untuk sekedar lolos ke Senayan aja, harus batuk-batuk dan ngos-ngosan. Untung saja netizen protes dan mengkritik, karena suara PSI pada saat rekapitulasi lalu sempat melompat tinggi dan diambang lolos ke Senayan. Bayangin aja, partai masih 2, tapi Kaisang sudah besar kepala dan kepedean. Gimana kalau misalnya PSI lolos ke Senayan atau menjadi partai 3 besar? Bayangin sebesar apa kepalanya nanti. Tapi untungnya, orang-orang tidak tertarik membeli narasi yang dijual PSI. Biarlah PSI berhalusinasi, karena itu gratis meskipun suara cuma 2, sekian persen. PSI mau menjadi partai merah dan menguasai Jawa Tengah, itu mimpi. Lewati dulu partai-partai senior yang sudah mapan dan punya basis massa yang kuat. Lawan Nasdem, P3 atau PAN aja nggak bisa menang. Malah PD mau menjadi juara di Jawa Tengah. Mungkin dia bermimpi PSI menguasai Jawa Tengah dan dengan status itu, dia bisa dengan mudah menjadi gubernur Jawa Tengah. Mungkin dia berpikir begitu, tapi silakan aja, tidak ada yang melarang. Dengan sikap yang Kaisang tunjukkan selaku Ketua Umum PSI, jangan harap deh PSI bisa menjadi partai besar. Bahkan untuk sekedar berkembang aja sangat sulit. Gaya politik Kaisang terkesan gimana ya? Politik itu kayak dibuat candaan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.